Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Lautan Mistis bersama saya Ahmad Purna. Pada kesempatan ini kita kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan bagaimana pengalaman mistisnya yang dialami sewaktu beliau sedang berliburan di salah satu apartemen di wilayah Depok. Nah, langsung saja kami sapa untuk narasumber kali ini. Assalamualaikum Mbak Cynthia. Waalaikumsalam, Mbak. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Nah, Mbak Cynthia, boleh diceritakan nggak bagaimana sih kejadian ini terjadi gitu? Pengalaman apa saja yang Mbak rasakan pada saat liburan tersebut? Nah, itu pengalaman saya yang paling terseram itu ketika anak saya usia 3 tahun lagi menuju kolam renang, dia melihat sosok wanita tersebut. Dan dia nyebut makhluk itu Ii. Karena kan ngomongannya kurang jelas, kurang lancar. Jadi ya udah saya pas lihat bener ada perempuan itu di kolam renang tersebut. Oke. Kita tahan dulu ceritanya ya, Mbak. Nah, sebelum kita lanjut untuk ceritanya, boleh dibantu untuk teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, dibantu subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video terbaru dari channel Lautan Mistis. Nah, dan teman-teman yang ingin menjadi seorang narasumber yang menceritakan pengalaman-pengalaman mistisnya di channel Lautan Mistis ini, boleh hubungi kami di DM Instagram lautan.mistis atau kontak langsung di nomor WhatsApp yang sudah kami lampirkan di kolom deskripsi. Nah, tanpa lama-lama lagi, langsung saja pasang headsetnya, seduh kopinya, markideng. Mari kita dengar ceritanya. Oke, Mbak Cynthia, boleh dicerita gimana pengalaman ini terjadi? Nah, jadi sebelum kita rencana punya liburan, pengen ngajak anak-anak tuh berlibur di daerah apartemen. Oke. Karena kan mereka tuh nggak pernah ngerasain ya tidur di apartemen tersebut. Ya udah kita rencanain, jatuhlah tuh punya rencana di tanggal 10 Oktober 2024. Kita ya dari arah rumah saya ke apartemen tersebut 58 menit lah. Kita jalan dari rumah tuh sore habis asar, jam 4-an. Nah, kita jalan naik motor. Anak saya kan 2, cewek cowok, usia 3 tahun sama 8 tahun. Nah, yaudah kita pamitan sama orang tua, kita jalan lah tuh naik motor pelan-pelan. Nah, sampai berapa menit kemudian dan nyampe lah tuh di apartemen tersebut. Nah, suami saya kan lagi mau bayar buat kamar tersebut. Check-in. Nah, saya nunggu di lobi karena kan suami saya yang kesana tempat resepsionis. Nah, akhirnya dapatlah tuh kita kamar di lantai 21. Ya udah akhirnya kita bergegas lah untuk menuju ruangan tersebut. Nah, kita melewati lorong dulu nih, Bang. Tuh keadaannya sepi apartemen tersebut, nggak ada siapapun yang lewat. Kita berani diri lah berempat untuk ngelewatin. Nah, udah kita nyampe depan lift, kita pencet kan lantai atas. 21. Lalu pas udah nyampe di lantai 21, kita lihat cari nomor kamar kita. Nah, dapatlah tuh nomor kamar kita tersebut. Nah, akhirnya udah kita masuklah berbondong-bondong ke kamar untuk beristirahat, beres-beres itu pakaian segala macam gitu kan. Nah, kita itu nginep di apartemen itu 4 harian lah, Bang. Staycationnya 4 hari ya? Staycationnya 4 hari aja, karena biar anak-anak merasa senang gitu berlibur. Ya udah akhirnya itu kita sampai di kamar tuh sampai maghrib lah gitu kan, nonton TV aja biar anak-anak main. Nah, pas setelah habis menjelang maghrib kita makan lah tuh di lantai basement bawah, di Family Mart lah. Ya udah kita makan. Pas kita baru keluar kamar tuh ya, kejadian belum ada apa-apa tuh dari pertama, cuman nyium bau anyir darah aja, sekelebat gitu. Ya udah kita abaikan dulu lah kan. Ya udah kita turun ke basement, naik lift.
Ya udah anak-anak sambil makan enak, kita sambil ngobrol berdua. Nah, ya kita rencananya hari kedua tuh pengen ngajak anak-anak tuh berenang di kolam renang kan. Biar mereka seneng gitu. Ya udah kata suami gitu. Itu ide bagus. Udah akhirnya habis kita makan, belanja cemilan lah gitu, kita ke atas lagi. Nah, pas baru buka lift tuh anak saya yang kecil ngeliat kayak ada sosok perempuan di ujung lift itu berdiri. Anak saya yang cowok ini yang 3 tahun bilang, Mi, itu ada Ii katanya. Mana? Saat itu saya sama suami nggak lihat, belum melihat. Apaan sih deh kata suami gitu kan, nggak ada apa-apa nak. Kakaknya kan ketakutan anak adiknya ngomong seperti itu. Dia jangan bercanda, kakak takut. Kakaknya umur berapa ini? Umur 8 tahun. Adiknya 3 tahun. Nah, bener kak, ada Ii no di ujung. Udahlah akhirnya kita bergegas masuk lah, kita pencet lah 21. Itu anak saya tuh masih pegangan kaki saya erat banget. Ketakutan. Sampai saya pegang tangannya tuh udah dingin. Nah, saya coba tanya suami, pipi nih anak udah dingin banget tangan. Nah kan asbat suami bisa kan sambil dibaca-bacain lah di dalam lift itu sampai udah nyampe di lantai 21 kita keluar. Apa saat kita udah keluar dari lift tuh anak saya yang 3 tahun udah normal lagi tuh badannya, nggak terlalu dingin banget kan di awalnya. Udah ya, nah pas kita baru jalan lewat lorong itu anak saya gede 8 tahun lihat cuma ada perempuan lewat mana dengan karena kan modelnya ini lorong sono lurus ada lagi gitu lorong lagi gitu. Dia lewat ke sana mah katanya. Mana kita nggak ngeliat. Kali ini yang kakaknya yang ini adalah seorang perempuan nih mah lewat. Apaan sih gitu kan. Ya udahlah kita buru-buru tuh ke kamar. Nah, nyampe lah tuh di kamar. Ya udah kita rapihin barang-barang kita belanja yang tadi. Ya udah kita nonton TV lah bareng-bareng sampai jam 10 lah tuh anak-anak tidur. Nah, ketika saat anak-anak tidur tuh di malam pertama nih kayak dengar suara langkah kaki gitu. Tuk, 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 di depan kamar kita. Nah, saya coba nanya suami, coba deh Pi, kamu lihat buka, kok ada suara langkah kaki ya deket kamar kita. Dan akhirnya pas dia buka cek, setiap lorong sepi, nggak ada apa-apa. Enggak, saya nanya ada siapa, ada orang? Nggak ada siapa-siapa. Ya udah pas ditutup, kita lagi ngobrol kayak ada suara keramaian tuh Bang, di area depan pintu kamar kita. Ada suara ngobrol-ngobrol. Terus apa sih? Heboh banget kan. Saya coba kedua kalinya saya ngeliat sepi. Dan bahkan pas ketika saat saya nengok ke kanan, tuh lampu remang-remang dari ujung. Nah, saya langsung buru-buru gebrakin pintu kamar. Akhirnya yaudahlah saya kunci, saya langsung bergegas ke kasur. Kamu kenapa? Ngeliat apaan? Kata suami gitu kan. Ini ngeliat apa? Saya lihat tuh nggak ada apa-apa di depan pintu. Kosong. Bahkan pas nengok ke arah kanan, tuh lampu tiba-tiba remang-remang di ujung. Yaudah kamu tidur itu kan udah malam juga, udah sekitar jam 12 lah. Akhirnya kita tidur. Nah keesokan harinya hari kedua nih, kita bangun jam 7 pagi ya. Bergegas lah tuh saya nyiapin baju kolam renang anak-anak gitu kan segala macem. Udah anak-anak seneng tuh girang, kita berenang. Nah, ya. Akhirnya udahlah kita naik lift lagi bawah. Nah posisi di kolam renang itu cuma keluarga saya aja, baru masih keadaan sepi. Nah pas tibanya baru pagi nih ya? Iya masih jam 7 karena kan menurut saya masih bersih lah airnya gitu kan, belum ada orang juga gitu. Jadi duluan lah. Nah pas baru naruh tas di meja, itu anak saya yang cowok ngeliat sesosok wanita di dalam kolam renang, kelihatan ini matanya. Nah, ini Ii, gimana? Tuh, lalu pas saya lihat, ada gelembung-gelembung gitu ya di dalam kolam renang. Terus saya coba deketin, saya perhatiin, hilang gelembung-gelembungnya.
Nah akhirnya suami nanya, kamu ngeliat apaan nih? Itu tadi anak saya yang 3 tahun ini ngeliat ada sosok mata di dalam kolam renang. Tapi pas saya deketin kok ini ya gelembung-gelembung. Pas deketin nggak ada, hilang. Tapi ini kondisi kolam renang masih sepi. Belum ada sama sekali pun, baru keluarga saya aja yang turun. Udah akhirnya saya gantiin lah pakaian anak-anak kan, baju renang. Nah, udah mereka berenang lah di kolam renang anak gitu, sama suami jaga. Nah saya mah duduk aja di kursi. Nah pas lagi saya santai-santai tuh saya melihat kayak sosok wanita berdarah-berdarah di dekat pintu masuk kolam renang tuh. Palanya berdarah, entah kenapa itu saya belum tahu infonya. Tuh saya kaget kan. Terus saya langsung nengok ke anak-anak kolam renang. Saya mau teriak juga susah, kayak dibuat gimana gitu, nggak bisa ngomong. Jadi pas akhir saya nengok lagi ke pintu tersebut, menghilang sosok wanita itu. Nah sekitar udah tuh kita berenang sampai jam 9 pagi lah ya bang. Nah pas jam 9 tuh baru lah pada berbondong-bondong orang berenang, rame lah tuh. Nah kita belum selesai nih, masih ada staf salah satu nganter makanan, taruhlah di meja. Nah saat saya lagi nyuapin anak saya, dua-duanya, itu saya ngeliat lagi sosok perempuan di seberang sana di tangga berdarah lagi bang. Sosok yang sama yang sebelumnya? Sama, benar. Saya sampai bengong gitu kan, sampai yang gede ngomong, nih kenapa sih berhenti nyuapin? Enggak, bengong aja katanya, ngeliat apaan? Anak saya nengok belakang, gak ada apa-apa juga katanya. Ya udahlah, ya udah makan aja sendiri kan. Akhirnya adiknya udah minta selesai makan kan, udah mami mandiin adiknya dulu aku gitu kan. Ya udah dimandiin tuh adiknya. Nah pas di kamar mandi, pas aku lagi ngambil sabun tuh bang, anak saya tuh yang kecil, Mi ada Ii, di mana? Tuh di depan pintu yang buat mandi. Mana sih dek? Nggak ada siapa-siapa. Padahal ada orang, ramean orang, ada ganti baju situ. Nggak ada siapa-siapa mana? Ada catut, ada yang gitu. Udah yuk, kan akhirnya saya sabunin lah tuh cepet-cepet buru-buru. Akhirnya pas sudah selesai saya andukan, kita bergegas keluar lah, ganti baju di luar. Nah, akhirnya habis itu kakaknya yang mandi. Nah pas lagi gantiin baju di luar, suami nanya, udah pada rapi anak-anak? Udah no, tinggal si Rista lah nama anak saya yang gede, yang besar 8 tahun. Si Rista no gantian yang mandi. Ya udah akhirnya pas itu suami nanya, ini si Arda kan paling kecil, ngeliat apa? Lihat lagi nggak di tempat kamar mandi? Iya ngeliat. Katanya sosok Ii. Ya udah pas itu udah kelar semua mandi, kita naiklah ke kamar kita di jam 10. Nah kita nyampe di kamar kita istirahat lah gitu kan. Nah anak-anak pas habis renang, habis makan langsung tidur lah tuh jam 11. Tiba-tiba tidur sendiri berdua. Ya udah akhirnya kita ini ngobrol lagi sama suami, pengen rencana ngajak lagi anak-anak jalan-jalan ke bawah. Nah pas udah gitu ada azan Johor, kita sholat lah bareng-bareng berjemaah situ, anak-anak lagi posisi tidur. Nah pas selesai sholat tuh ada yang getokin pintu kamar kita. Disangka saya mah si orang stafnya kali gitu. Ada yang ketinggalan, petugas kali, ada yang tinggalin kolam renang gitu. Nah, pas dibuka sama suami masih berpakaian sholat gitu, nggak ada siapa-siapa, cuma bau nyium anyir aja, darah. Nah kata saya, siapa emang? Nggak ada siapa-siapa. Ya udahlah kita rapihin, sholat, kita nonton TV. Nah pas kita lagi ngemil tuh kayak ada suara langkah kaki dalam kamar kita. Yang kita mutein kan tuh remote TV, denger nggak? Pas dimatiin, di volumenya dikecilin ya. Denger lagi suara langkah kaki di dalam kamar kita. Cuma padahal kita lagi duduk di kasur aja gitu.
Itu suaranya terdengar jelas? Terdengar jelas seperti dekat di daerah dekat kita. Di kamar itu di kamar. Tuh pas kita lihat ke arah pintu masuk nggak ada siapa-siapa. Oke. Nah makan ya udahlah, akhirnya nunggu anak-anak bangun kan, ya udah pas anak-anak bangun, udah kita ajak jalan-jalan lah ke daerah Depok gitu kan, ke mall gitu. Nah itu kita keluar apartemen itu jam 3. Jam 3 sore jam ya? 3 sore lah, nunggu cuaca nggak panas lah kasihanan kan. Udah kita jalan ke mall terdekat aja di apartemen itu. Nah mereka senang lah bermain. Nah sampai jam 6 lah maghrib kita pulang lah tuh, jam 6 sore. Balik lagi ke apartemen. Pas sampai basement itu kan kadang itu ya rame ya. Cuman anak saya ini yang kecil ngomong lagi. Ii serem dah lah. Gimana deh? Padahal basement area motor tuh rame gitu kan. Di mana? Tuh di situ kan. Kadang saya nggak ngeliat tuh saat itu. Ngomong apa lagi si Arda kata suami. Biasa lihat perempuan gitu. Ya udah akhirnya Arda digendong sama suami. Udah kita naiklah ke atas, ke dalam lobi kan, di atas tuh kita nanjak, baru kita naik lift. Pas sudah nyampe di nomor 21 lantai tersebut tuh kayak ada seliweran orang gitu, perempuan. Dan suami juga lihat kan pas lagi gendong Arda. Dan suami juga kaget, astagfirullah gitu kan. Kamu lihat nggak? Kenapa? Dengan pakaian baju berdarah dan tangannya kayak berdarah gitu. Ya suami. Ya itu yang aku ngomongin tadi pas di pintu masuk kamar, pintu masuk kolam renang. Tangannya berdarah. Udahlah akhirnya kita udah masuk aja dulu, nanti ceritanya dalam kata suami gitu kan. Udah akhirnya masuklah ke dalam. Nah pas udah nyampe kamar tuh anak saya yang kecil tiba-tiba kayak diem lemes gitu kan. Kakaknya ngomong, wah ini kenapa adek diem aja, tadi kan ceria pas main gitu. Jangan kata saya mah tempelan kali ya, kata saya gitu kan. Cobalah ditanya sama suami kan bisa. Ini mah kayak anaknya kayak diajak main gitu kan sama sosok wanita itu. Sampai lemes gitu, tiba-tiba kayak demam dikit gitu kan. Ya udahlah saya bergegas lah beli obat lah di apotek bawah gitu. Udah saya izin sama suami, saya beli obat sama Arista gitu kan. Nah pas udah nyampe itu beli obat, kita naik lagi ke atas, minumin lah tuh obat tersebut. Pas menjelang Isya udah mendingan lah tuh, panasnya agak turun dikit, cuman dia masih lemes aja. Ngomong juga udah jarang gitu kan, kita bingung. Biasanya kan dia cerewet, ceria. Kadang bercanda sama kakaknya. Kakak juga bingung, dia ayo dia main gitu kan. Diem aja kayak lemes gitu, kayak pandangan kosong. Udah akhirnya suami izin keluar kan, nggak tahu kemana gitu kan. Udah kita di kamar tuh bertiga. Nah pas kita lagi bertiga di kamar, lampu kamar kita yang tepat itu lampunya remang-remang. Nah pas ketika remang-remang tuh anak saya si Arda menangis tanpa keluar air mata. Saya panik kan, saya bingung. Saya telepon lah suami, suruh masuk ke atas. Di mana nih kamu? Ayo segera naik ke atas. Ini si Arda nangis tapi cuma nggak keluar air mata gitu kan. Dan lampu juga remang-remang gitu. Dan akhirnya buru-buru lah dia ke atas, nyampe lah tuh di kamar. Pas dia keadaannya suami udah sampai, itu lampu udah kembali lagi nyala. Dan anak saya masih nangis. Dan pas dicoba lihat, emang sosok wanita ini ada dekat si Arda. Iya. Ya udah akhirnya bacain lah, kayak dibalurin bawang putih gitu kan, segala macam badannya. Udah akhirnya berhentilah menangis gitu. Dan akhirnya tertidur lah tuh anak-anak saya itu yang 2, sekitar jam 10 lah udah tidur lagi. Nah terus saya ngobrol sama suami. Nah
kita di kamar yang nomor 21, lantai 21 kan. Iya kan. Kok ini apartemen bekas apa ya dulunya? Saya gituin kan awalnya. Ya nggak tahu ini. Ya udah, mungkin si Arda lagi emang kurang fit kali ya. Mungkin makhluk itu gampang banget deketin dia. Karena kan masih kecil ya, pasti sensitif lah gitu. Ya udahlah. Akhirnya dibawa tidur aja yuk, kita tiduran tuh jam 11-an. Nah pas lagi tidur, kita kan lagi selimutan nih berempat. Kayak ada yang narik tuh bang, selimutnya. Saya berasa banget. Terus saya lihat HP di samping kepala saya, baru jam 12 nih. Baru tidur sebentar kan saya. Ini malam ketiga ya di apartemen itu kedua. Ya? Oh malam kedua. Masih malam kedua. Masih malam kedua ya. Terus? Saya bangun nih melihat jam 12 malam. Lihat selimut itu dan di bawah mata kaki. Seret itu. Iya. Lalu saya ambil lagi kan, saya selimutin lagi, saya tidur. Pas lagi tidur, suami yang diganggu. Ada yang ngelus-ngelus rambutnya dia. Dia bangun. Gantian lah tuh. Dia bangun lihat HP jam 12:30. Beda sama saya, jaraknya berdekatan lah, setengah jam doang. Saya tengok-tengok, terus dia manggilin saya kan. Ini tadi kamu ngelambein rambut aku ya? Orang tadi tidur sebelah pojok, kan tengah anak-anak gitu kan. Gimana sih cara ngelus-ngelusnya gitu kan? Nggak nyampe gitu. Udah akhirnya, yaudah aku tidur lagi lah, ngaco yaudah. Dia bingung tuh, masih bengong aja, belum tidur. Tidur-tidur jam 2-an lah kata suami gitu kan. Nah pas itu jam 3-an saya terbangun lah tuh, mau ngambil minum. Nah pas lagi baru ngambil air minum, ngambil gelas tuh, gelasnya gerak. Saya kayak ngelindur gitu ya. Ini gelas tadi di sini kok pas mau ngambil pindah geser. Terus saya mau ngambil lagi, geser lagi. Oh itu sempat berulang? Iya, kedua kalinya itu. Terus saya langsung ngadep sono, mereka lagi tidur. Sampai saya kecapean gitu, ngos-ngosan gitu. Kayak ketakutan pengen ngebangunin juga. Gak enak gitu kan. Jadilah saya ketiga kalinya ngambil gelas, nggak geser lagi tuh. Nah pas lagi nuang airan tuh di dispenser gitu, minum lah. Nah pas lagi minum, pintu kamar mandi ternyata kebuka ya, tiba-tiba ketutup nih. Kaget lagi, baru satu tenggekan, wah anak pintu bunyi. Awalnya kan tadi dibuka sama suami sengaja sama aku gitu, kok tutup gitu. Saya coba buka pintu kamar mandi, gak ada siapa-siapa. Kondisi itu sekitar jam 3. Udah akhirnya saya tutup lagi lah, saya tidur lagi. Nah pas ketiga harinya udah pagi lah tuh. Pagi. Anak-anak duluan tuh yang bangun pagi, bangunin kita. Mimi, papi bangun gitu kan, udah pagi. Ya udah, nah si Arda ini udah sehatan lah. Udah fit kembali ya. Udah cerewet lagi. Terus akhirnya udahlah, pas saya baru bangun, saya mandiin tuh si Arda karena udah siang banget dan jam 9-an lah kita baru bangun. Anak-anak main sendiri lah, nyalain TV gitu. Udah pas sudah rapi, ya mereka pada main, ya kita mainan HP gitu kan. Nah, pas itu kita nyoba lah ke bawah, ngeliat bawah gitu kan. Nah, kita keliling-keliling apartemen, ngajak anak-anak, terus sekitar jam 10 pagi lah udah pada rapi semua, udah pada mandi gitu kan. Nah kita jalan-jalan tuh. Nah itu ada satu lorong yang sangat, bagi saya sangat merinding gitu, di lantai bawah basement. Dia kayak anak saya tuh yang si Arda Rista tuh ngerasain juga. Mimi merinding nih katanya. Emang kenapa? Nggak tahu, kakak biasanya nggak merinding, cuma merinding katanya. Ya sama katanya. Padahal masih jam 10 kan. 10 pagi ya? Siang itu? Iya siang. Padahal itu yang warawiri cuma 1-2. Ada banyak yang aktivitas kali ya, pada kerja gitu. Ya udahlah, kita sebenarnya cuma sementaran aja ya, sampai bawah jajan anak-anak gitu. Mereka jajan, kita ngobrol sambil ngadep ke halaman gitu kan. Kita bentar ini ya, 2 hari 2 malam lagi yang nginep di sini kata saya gitu. Iya. Ya udahlah. Kira pas itu kita naik lagi lah, nggak lama di situ, jam 11-an, setengah 12 naik ke atas lagi ke kamar lantai 21. Nah pas udah gitu, pas kita baru
masuk tuh kayak ada kerumunan keramaian gitu bang di salah satu kamar. Tapi bukan di kamarmu, Mbak? Bukan. Agak kesana dikit jauh. Oke. Kita coba lihat ke dalam tuh kayak ada yang masuk kerasukan gitu di salah satu kamar tersebut. Nah udah saya nggak mau lihat kan, ngasih anak-anak duduk kan. Saya dengar dari info-info orang yang nginep juga, ini orang kerasukan mbak. Udah nggak bawa anak kecil si Arda, takut kena lagi. Akhirnya kita bergegas lah kamar. Nah nyampe kamar udah johar tuh jam 12:01. Nah pas itu yaudahlah saya nidurin anak tidur siang kan biasanya. Nah pas lagi anak-anak tidur siang, nah dicoba lah tuh suami keluar dan tahu kan. Nah, ada apa aja sih di lantai 21. Ngecek ya? Ngecek. Saya disuruh diem aja di kamar nemenin anak-anak. Nah pas saya lagi nonton TV itu kan channel saya lagi tonton ini ya sinetron siang-siangan. Tiba-tiba kepencet sendiri channel tersebut, keganti sendiri. Padahal remote saya taruh di meja kayak dispenser. Ini siapa yang ganti? Makanya anak-anak lagi pada tidur. Nah terus AC-nya nyala 24 jam. Itu tiba-tiba kayak mati, ketutup sendiri. Pantesan kok hawanya kayak panas. Pas saya lihat siapa yang matiin AC kan. Ya saya ambil remote AC. Terus tiba-tiba televisi balik lagi normal, channel saya yang suka. Kan siapa sih ini? Kan ya udahlah saya biarin lah tuh. Masalah masih siang kan, jam 1, jam 2 gitu. Itu pintu kan jendela saya tutup karena panas kan. Nah pas udah gitu, pas lagi saya mainin HP, TV mah tetap panteng ya karena saya takut itu sendiri. Anak-anak pada tidur, lagi anak main HP, tuh tiba-tiba kayak ada yang jebur di kamar mandi. Suara air. Iya, disangka mas suami udah dateng kan, nggak dengar saya lagi sibuk. Saya nyautin, pipi kamu mandi ya? Kok nggak bilang-bilang sih masuknya gitu kan? Pas menunggu berapa menit, kok nggak ada yang nyaut gitu kan? Saya coba taruh HP, saya mastiin tuh beraniin nengok kamar mandi. Ternyata lantai ubin kamar mandi itu kering, nggak basah. Kering tapi ada suara air. Iya. Nah akhirnya pas saya kayak kan kalau melihat ketakutan tuh kayak ngos-ngosan gitu ya. Terus akhirnya suami dateng, kamu kenapa? Itu tadi di kain aku kamu mandi kan. Tapi pas dilihat lantai ubin kering, anak-anak masih pada tidur pules gitu kan. Ngaco kamu baru jam 2 lewat atau gitu kan. Serius demi Allah kata aku gitu kan. Ya udahlah akhirnya udahlah gitu. Terus saya tanya, kamu habis dari mana sih? Lama banget. Ya biasa ngeliat ke bawah lah, nyegerin badan itu ke kolam renang katanya. Ya udah akhirnya pas menjelang habis asar tuh ngajak lah anak-anak ke kolam renang ya, duduk-duduk aja gitu santai-santai. Pada duduk-duduk di kolam renang. Nah tuh si Arista ngeliat pas lagi kita duduk santai di pinggiran kolam renang, si anak saya yang pertama itu si Arista ngeliat, mah itu ada itu wanita tante-tante kok serem ya. Gimana emang wujudnya? Ini pokoknya berdarah, sini kepala, sini juga. Pokoknya bajunya kumel sama keluar banyak darah mah. Si andenya jepit aja tangan saya, ketakutan. Adek kenapa? Katanya kakaknya. Katanya. Sampai dia ngumpet-ngumpet mata kepalanya gitu ke belakang tangan saya. Nah, kata suami, nggak apa lagi kata dia. No, si Rista ngejelasin ngeliat sosok wanita penuh darah sama baju-bajunya. Dan si Arda ini ngomong ada ii. Nah, pas dilihat suami juga ngeliat kan. Ada di mana aku gitu kan. Dan aku kan belum terlalu dilihatin sama dia sosok wanita pada saat itu. Iya ada lagi berdiri, tatapan nama kita gitu. Padahal lagi banyak orang di situ keramaian, tapi ada aja dia nongol sama keluarga kita. Nah akhirnya udahlah kita bergegas, udah pindah-pindah tempat yuk, lagi pula udah mau menjelang maghrib kan. Kita ke atas lah.
Dan nyampe di atas, biasalah kita santai-santai gitu ya. Nah itu kakaknya ngomong, "Mah, ada yang minta suara tolong." Aku dengar, "Mah, ada yang minta suara tolong." "Ah, demi apa sih kak kamu?" "Demi Allah mah aku dengar." Mana adiknya, "Ayo kan main lagi, jangan diem aja," katanya dia gitu. Ya udah mainan game tuh pakai HP ya. Terus aku sampein ke suami, "Pi, kata si Rista dengar suara minta tolong." Udah biarin nanti kayak gitu kan. Yang penting asal dia nggak ganggu aja gitu. Yang penting Arda mah aman gitu. Nah, ya udah akhirnya pas sudah jam 9 tuh anak-anak masih main tuh. Aku suruh tidur kan. "Yuk anak-anak, udah malam nih pada tidur." Ya udah akhirnya dia tidur lah sendiri tuh sekitar itulah berapa menit dia tidur lah. Nah, akhirnya saya juga ikut ketiduran tuh habis ngolonin tuh sekitar jam 9-an ya saya ngolonin sampai saya tidur. Nah, suami masih nonton TV tuh, dia belum tidur. Nah, ketika saat tidur saya mimpi tuh bang, dimimpiin entah di mana di flashbackin sama tuh wanita sosok itu. Dia ya tinggal di apartemen yang saya tinggal ini, posisinya sama persis, gedung-gedungnya, lorong-lorongnya sama persis gitu. Nah terus saya lihat wanita ini kayak diikat sama orang entah siapa itu pria, terus dibunuh di apartemen tersebut. Nah selang itu alhamdulillah bisa terbangun tuh dari tidur. Nah itu sekitar jam saya lihat HP tuh jam 1:30 saya bangun. Suami nanya, "Kamu kenapa keringetan begini?" Padahal AC nyala. "Aku mimpi," katanya. "Aku dimimpiin sosok wanita di sini tepatnya di apartemen ini, dibunuh ya." Nah pas setelah saat saya cerita tuh kayak suara berisik gitu, bising di depan kamar kita gitu. Coba buru-buru suami ngecek, keluar kamar, nyebrang kamar itu ada pintu kamar lagi. Nah suami coba dengerin kayak ada orang minta tolong gitu. Tolong kayak jebret gitu. Kamu lihat denger apaan? Aku bilang, bener suara rame itu. Sosok perempuan ini minta suara tolong dan bahkan kayak ampun tolong gitu. Dan ada suara cowok yang marah-marah ke dia. Kayak berantem. Seperti berantem. Akhirnya ngeliat lah OB masih beresin ini tempat sampah setiap kamar tuh. OB nanya ke kita, "Mas, Mbak, maaf lagi sidang apa ya di sini?" Kata suami, "Ini saya mendengar suara keributan di kamar ini. Ini apakah ada orang? Kalau ada orang kasihan ini perempuan kayak disiksa," gitu kata suami. Orang. Nah, OB-nya juga ngerasa bingung kan? Iya. Ini kamar kosong belum ditempatin, Kak. Kecuali kamar ini yang belum ditempati masih kosong. Yang benar kata saya gitu kan. Barusan saya dengar, "Demi Allah, Pak, Bu, ini kamar masih kosong." Oh, sudahlah. Akhirnya saya disuruh masuklah sama suami. Ada suami yang ngomong sama OB tersebut. Nah, pas sudah berapa menit suami masuklah. Terus saya nanya, "Bagaimana Pi tentang OB kamar tersebut?" Emang ini jujur kata ini kosong awalnya, sampai orang belum ada yang booking kamar ini gitu kan. Nah terus pas kita dengerin ini kayak bau anjir darah gitu, anjir darah. Nah, akhirnya pas kita baru nyampe, kita baru selesai ngobrol, tiba-tiba pintu ada yang gabruk. Padahal ketutup rapat, cuma belum dikunci, cuma udah ketutup rapat. Dabruk kayak amuk gitu. Saya kaget sama lampu tiba-tiba remang. Itu anak-anak pada tidur pulas kan. Saya pegangin tangan suami saya. Aku takut dah dengan remang tuh. Tiba-tiba pas dilihat sama suami, itu sosok wanita tersebut nampakin diri depan pintu kita dengan penuh darah kepalanya, terus kain putihnya juga penuh darah. Dia suami baca-bacaan, saya takutan gitu, saya cengkram tangannya kenceng banget.
kayak nyakar dia katanya jangan dicubit ketakutan itu kan. Akhirnya baca-bacaan, coba suami nyamperin, saya ikut kan jadinya. Akhirnya berhenti lah tuh, lampu terang kembali dan pintunya kebuka tanpa tertutup. Dan dia menghilang. Ya udah, akhirnya setelah itu kita tidur lah tuh sekitar jam 2-an lah tuh, kita tidur. Pas keempat harinya nih yang kita terakhir nginep di situ. Ya, kita bangun pagi, suami ngasih tahu lah, nyari sumber intinya ini kenapa terjadi apa, sejarahnya. Kenapa? Terus pas saya bangun, kamu lagi apain sih Pi? Terus pas aku lagi nanya gitu, anakku si Risa ngomong, Mi, adek udah aku mandiin ya. Udah bagus. Gitu kan, karena kesiangan bangun. Terus ini aku lagi nyari sumber intinya kenapa perempuan ini yang mimpin di dalam mimpi kamu, sama menampakkan diri ke kita. Nah, pas dicari sumber berita tersebut, akhirnya dapatlah sumber tersebut dari berita di Google. Telah terjadi pembunuhan di lantai 21 yang saya tempati. Dipukul pakai palu, belakangnya berdarah-berdarah. Dan posisi tangan diikat belakang, kaki diikat di atas ranjang kasur. Taruh di situ mayatnya. Ada di berita itu ya? Ada. Ternyata kisah itu pada tahun 2020. Lantai yang sama juga. Lantai yang sama 21. Sosoknya apa di berita itu gimana? Sosok perempuan. Iya. Dengan tangan keikat ke belakang, kaki pun juga diikat, dan kayak habis dipukul di palu. Palunya juga ada di kasur ranjangnya, penuh darah. Dan itu ditemukan kejadiannya tahun 2020. Nah terus saya ngomong sama suami kan, berarti yang saya mimpi itu bener dong, nyata. Iya. Apa dia minta tolong ke kita? Sosok yang memang bener-bener ada ya kejadian itu. Kejadian ada. Iya bener ini. Cuman staff di sini mungkin menutupi gitu kan. Ya apartemen selalu ramai. Bener-bener. Terus anak-anak kan lagi pada main yang nggak tahu kan berita ini. Ya udah kita doain aja dah. Apa dia tahu kita akan mau check out dari sini. Kan ini terakhir kan. Nanti sore kita pergi gitu kan. Ya mungkin bisa jadi kata gitu. Ya udahlah, akhirnya udah saya habis tahu berita itu saya tinggal mandi lah tuh. Nah, setelah saya mandi, pas itu saya anak-anak buka pintu, saya nanyaan, Kak mau kemana? Tuh adek nanya wanita, senyum nih. Mana? Cewek senyum. Di mana? Iya. Di sana ada anakku yang kecil keluar kamar lu, kakak yang merhatiin. Aku dia kabur, pas aku lihat nggak ada siapa-siapa. Udah masuk baru kelar dari kamar mandi aku ya udah aku ajak masuk lah. Ada apa lagi kata suami, ini si Adang lihat sosok wanita di pojok sana ujung senyum sama dia. Udahlah udah akhirnya dia gantian yang mandi tuh, saya sama anak-anak. Nah itu pas kita lagi di kamar kayak ada suara bilang apa makasih apa gitu entah apa, sama-sama suaranya. Ya? Tapi terdengarnya seperti bilang makasih. Iya cuma suara kecil bang. Kayak kuping saya jadi kayak budek gitu. Siapa sih sumbernya dari mana? Ya udah saya coba keluar lah kamar. Saya tengok-tengok kiri kanan, pas mau ngadep lagi ke depan kamar saya, itu ada sosok wanita berdiri di situ. Saya kaget, itu kan. Dia senyum. Kamu apa ya? Saya ngomong gitu kan. Anak-anak nggak tahu gitu. Saya nggak bisa bantu kamu, tapi saya tahu kamu. Kamu kenapa? Tapi saya cuma bantu doa aja, gitu. Cuma kalau suruh bantu nyari pelakunya nggak bisa. Ya udah akhirnya itu senyum aja. Pas suami keluar nepok lah udah. Kamu ngomong sama siapa? Ntar aja lah. Udah aku tutup pintunya, aku ajak ngobrol di kasur duduk
Jadi ketemu ini korban yang dibunuh, dia senyum katanya. Terus aku bilang aja saya nggak bisa bantu apa-apa, cuma hanya doa aja. Dan udah akhirnya udahlah, udah menjelang sore tuh kita rapi-rapi barang buat check out gitu ya bang. Kita rapi-rapi barang, udah anak-anak senang tuh, akhirnya pulang, udah selesai liburan. Udah yuk pada reseh kan ya, lari-lari gitu. Nah kita ke lantai basement lah bawah, nyerahin kunci segala macam. Nah kita akhirnya pulang. Nah tuh dalam perjalanan sih alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa. Iya. Jadi selama di rumah juga setelah berakhirnya holiday itu atau liburan itu, selama di rumah nggak ada juga gangguan-gangguan lagi? Ya nggak ada, alhamdulillah nggak ada gangguan. Alhamdulillah. Berarti ada hikmah juga ya yang bisa diambil dari pengalaman liburan itu. Iya benar. Berarti itu pengalaman yang Mbak Cynthia rasakan ya, suatu liburan. Suatu liburan sangat. Di Depok ya? Di Departemen Depok. Oke, itulah pengalaman atau kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh Mbak Cynthia sewaktu liburan di apartemen wilayah Depok. Semoga Mbak Cynthia dan keluarga, saya dan keluarga dan teman-teman semua dijauhkan dari segala hal yang memang tidak kita inginkan ya. Amin. Dan semoga kita mendapatkan hikmahnya dari setiap kejadian yang kita alami. Baik teman-teman, bagi kalian yang ingin menjadi seorang narasumber seperti Mbak Cynthia, bisa langsung hubungi kami di akun Instagram DM di lautan.mistis, atau juga bisa langsung kontak kami di kontak WhatsApp yang sudah ada di kolom deskripsi. Saya Ahmad Purna dan Mbak Cynthia, mohon maaf bila mana ada salah kata ataupun perbuatan. Kami pamit undur diri. Tetap sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.